Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial gabut bersama saya Atif Royan Natsir. Kita akan belajar kembali belajar Blender lagi ya. Meskipun kayaknya kita akan mulai lagi dari awal karena kemarin kehalang ya bagian menu dan saya juga buru-buru kemarin ya, namanya juga tutorial gabut, ya udahlah kita mulai aja dulu. Oke, teman-teman sekalian, kembali saya mau sharing tentang aplikasi Blender yang mana saya cukup antusias sekali kalau ngomongin Blender, karena Blender ini ya seperti yang sudah kemarin kita bahas juga, Blender ini open source, jadi dikembangin sama community. Kemudian juga bisa dikembangin, teman-teman yang tertarik di Blender ini bisa kerja juga di banyak hal ya. Bisa di 3D makingnya, ataupun memang teman-teman bisa ngembangin aplikasinya. Artinya open source ini siapapun punya punya keleluasan untuk mengembangkan aplikasi ini. Oke, kita akan langsung saja masuk ke tampilan. Nah, di video sebelumnya saya nggak mulai dari tampilan ya, karena memang lumayan menyeramkan dari tampilannya. Jadi tampilan dasarnya ini tampilan dasar Blender 4.02, 4.0. Tapi nanti mungkin kita juga bakal bahas tampilan di Blender 2.7 ke bawah, mungkin di 3 titik berapa gitu, di versi 3. Nah, yang sekarang versi 4 aja dulu. Oke. Tampilannya sederhana sekali. Teman-teman, sebelum ke tampilan mungkin ya, kita mulai dari kursor dulu. Kursornya itu kalau di Blender 2.7 itu klik kanan sama dengan select. Klik kiri sama dengan select. Tapi klik kanan sama dengan select kalau di 2.7. Tapi kalau di 4 atau 3 atau 2.8 ke atas itu udah klik kirinya itu udah ini ya, udah select object kayak gini. Oh ya, ini tampilannya, screencast-nya tampilkan. Oke. Mana ini kok nggak muncul ya? Edit, preference, screen. Udah. Kemana nih? Mana nih? Aduh. Nah, ini nih, udah ada ya. Nah, di sebelah sini nanti kalau teman-teman bingung saya ngeklik apa, nanti lihat di sebelah sini aja ya. Oke, lanjut sekali lagi kalau di Blender titik 7 nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut juga. Kalau di Blender titik 7 klik kanan itu select, tapi kalau di Blender 2.8 ke atas sampai sekarang mungkin yang keempat, ini klik kanan ini masuk ke menu 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 objek. Kalau kita klik ini, nah ini akan beda tampilan. Nah, di tampilan dasarnya, standarnya ini kita bisa putar-putar kayak gini. Ini ada 3 objek utama, kamera, terus ini lighting, kemudian satu objek kotak kayak gini tampilan dasarnya. Ini tentu saja bisa di delete atau bisa kembalikan. Nah, tampilan dasarnya yang pasti kotak kayak gini. Nah, lanjut di sebelah sini, ini ada select box. Select box ini kita bisa atur select box seperti ini, supaya kita bisa select objek kayak gini. Nah, seperti itu. Atau select twinkle kayak gini. Nah, kalau di tweak kayak gini kita cuma bisa select objek satu aja. Begitupun dengan circle select. Nah, ini kayak brush select lah. Lanjut select lasso, ini untuk tampilan kayak gini. Nah, jadi kita bisa select objek berdasarkan area tertentu. Kemudian ada kursor. Kursor ini fungsinya untuk munculin objek. Nah, kalau teman-teman perhatiin di tengah ini ada warna merah, putih, dan plus itu. Nah, ini fungsinya untuk menghadirkan objek.
Jadi kalau saya shift A, kemudian shift A itu fungsinya untuk menghadirkan objek ya, misalkan cube, nanti cube-nya muncul di situ. Shift A lagi, misalkan cube lagi muncul di tengah-tengah kursornya. Kursornya ini juga bisa disetting ke 0, mana sebentar, item, terus view, location, 3D kursornya bisa kita atur di 0 supaya bisa kembali di tengah. Kemudian ini untuk move, ini untuk rotate, ini untuk scale, ini untuk transform dan seterusnya. Misal, saya lupa balikin ke tweak, ini 000. Misal ini mau kita geser, klik ini. Nah, ini ada tampilan aksisnya, warna hijau, merah, biru. Hijau untuk Y, merah untuk X, biru untuk Z. Kemudian kita bisa rotate juga, rotate kayak gini, atau rotate kayak gini. Oh, ini nih, kalau biru berarti atas, merah berarti samping. Kalau kita klik bebas, ini bisa klik bebas. Kemudian untuk scaling, kursornya berbeda-beda ya. Kalau untuk menggerakkan bentuknya panah, kalau rotate bentuknya lingkaran kayak gini. Kalau scaling bentuknya kotak nih. Jadi kalau kita mau perbesar kayak gini, perbesar ke sini atau perbesar ke sini atau perbesar ke berdasarkan apa itu? Berarti merah ya, berdasarkan hijau dan biru atau berdasarkan ini. Jadi kita hilangkan X-nya, Z-nya, X-nya ya. Jadi kayak barusan. Oke, itu untuk sederhananya tampilan sebelah sini. Nanti ini juga teman-teman bisa menambahkan banyak hal ya. Di sini cube kayak gini atau mungkin bikin kayak gini dan seterusnya, atau teman-teman bisa juga anotasi bikin garis-garis kayak gini. Ini fungsinya nanti di animasi 2 dimensinya. Kalau ini untuk ukuran, untuk measure ukuran dari sini ke sini, misalkan ukurannya berapa, berarti sekitar 2 lah. Oke, itu tampilan dasarnya di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada tools, view, screencast, yang ini bisa dihapus kayak gini. Nah, kalau mau nampilinnya klik ini. Nanti kalau mau cepat pakai apa tuh namanya, shortcut N untuk menghilangkan dan menampilkan. Nah, untuk T yang sebelah sini menggunakan T, tampilkan, hilangkan. Itu atau cara seperti ini juga bisa. Nah, selain itu yang bisa kita otak-atik, oh ya, di sebelah sini ada axis. Axis ini bisa mempermudah kita untuk menggeser-geser. Nah, ini untuk tampilan dari belakang, ini untuk tampilan dari kanan, atas, tampilan dari atas. Nah, yang ini tadi sudah saya jelasin di video sebelumnya, itu bisa diganti juga dengan ini ya, apa namanya, keyboard. Dari keyboard ini dari numpad 1 untuk tampilan depan, numpad 3 untuk tampilan kanan, numpad atas untuk numpad 7 untuk tampilan atas. Kalau mau belakang berarti ke depan dulu 1 baru 9 kayak gitu. Nah, ini ada zooming kayak gini, set. Nah, kalau diklik bisa zoom in, zoom out. Kalau ini untuk menggeser, nah ini untuk kamera, tampilan dari kamera. Kemudian ini ortografik atau perspektif. Ini ortografik, perspektif. Seperti itu. Nah, tampilan dasarnya seperti itu dulu. Kita akan mulai dari tampilan dulu. Jadi, karena tampilannya sudah, kita akan next ke video selanjutnya untuk apalagi ya. Nah, kalau penasaran silahkan komen, like, share video ini supaya bisa semangat lagi bikin konten Blender dulu. Masih.